Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Afisa Sarbina, biasa dipanggil Afisa, NIM saya 1905720002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tutorial tata cara mengerjakan kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Nah, untuk C1 ini mengenai persediaan sebuah perusahaan, sedangkan untuk yang D1 menjelaskan mengenai asuransi bayar di muka dan beban asuransi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh soalnya dan beserta tata cara untuk mengerjakannya. Nah, berikut ini untuk contoh soalnya. Di sini ada PT Dana Adiwarna. Sudah diketahui PT Adiwarna ini pada saat tanggal 31 Desember 2011 mencatat persediaannya sebesar ini. Nah, tujuan kita adalah mengecek apakah dia itu mencatatnya benar atau tidak. Kemudian teman-teman bisa ngeliat nih langsung ke kolom B, karena yang kolom A ini adalah dasar kita untuk menentukan harga pokok penjualan. Kita mengerjakan yang di kolom B dulu, atau yang biasanya kita kerjakan di kertas kerja audit C2. Kita pindahkan satu persatu semua item ini dari Lemon Hand Cream Essence, Moisturizing, dan Skin Tone. Untuk yang pertama, kita lihat nih kolomnya dari yang C1 ini apa aja sih? Terdiri dari jenis persediaan, ada kolom box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, harga pokok persediaan. Teman-teman pindahin semuanya dari contoh soal ini, dari kelima item itu dikelompokkan terlebih dahulu. Dia masuk oil, cream, atau lotion, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama ini ada A601 lemon. Kita pindahkan namanya dulu. Di jenis persediaan ada A601 lemon. Kemudian kita lihat lagi di sampingnya lemonnya ada kuantitas box 350. Kita pindahkan 350-nya dalam kolom jumlah box. Kemudian untuk mengisi yang lainnya kita lihat catatan yang ada di bawah. Lemon ini atau kita pindahkan langsung ke samping kanannya, yaitu satu box sama dengan 25 botol, satu botol sama dengan 2 ons. NRV-nya di sini adalah 5.500. Semua yang ada di catatan di bawah ini kita pindahkan ke samping sini. Setiap kita mengerjakan satu persatu supaya kita mudah dalam mengerjakannya. Tetapi kalau misalkan teman-teman ngerjain langsung di kertas portofolio tidak perlu melakukan ini. Lemon dia terdiri dari 2 ons, kita catat 2 ons di sini. Kemudian jumlah botol ini kita tahu dari mana sih? Kita tahu dari jumlah box ini terdiri dari berapa botol. Ternyata satu box ini adalah 25 botol. Maka 350 dikali 25 hasilnya adalah 8.750. Untuk menghitung jumlah ons, yaitu dari jumlah botol dikalikan ons. Jadi per botol itu terdiri dari, jadi kita tahu berapa ons sih dalam satu botol itu. Ini cara melihatnya, yaitu 8750 dikalikan 2 langsung. Kalau yang tadi ini dari 350 ke 25 langsung ya. Nah, untuk menghitung ini, harga pokok per unit ada caranya sendiri. Kalau saya mengerjakannya lebih enak, kita pindahkan terlebih dahulu dari jenis persediaan sampai dengan jumlah ons. Kemudian lanjut dulu aja ya. Untuk yang hand cream, kita pindahkan di cream. Namanya B701 hand cream. Kuantitas boxnya 560, kemudian di catatannya yang di bawah satu box sama dengan 25 botol, satu botol sama dengan 14 ons. Setelah dipindahkan beserta dengan nilai RV-nya, kita isi dulu di sini. Untuk hand cream ini per botolnya ada berapa ons? Ternyata di keterangan terdiri dari 5 ons. Kemudian untuk menghitung jumlah botol, maka jumlah box dikalikan 25 karena satu boxnya terdiri dari 25 botol. Kemudian untuk jumlah onsnya dari jumlah botol itu dikalikan per onsnya setiap botolnya. Hasilnya adalah 70.000. Kemudian yang berikutnya adalah essence. Essence ini kita pindahkan ke dia kategori spray. Kategori spray kita pindahkan namanya C802 Essence. Terdiri dari 450 box. NRV-nya 43.210. Kita pindahkan dulu ya boxnya 450. Kemudian NRV-nya ada 43.210.
43210. Kemudian jumlah botol jumlah botolnya ada di bawah, yaitu satu box sama dengan 20 botol, satu botol sama dengan 5 ons. Karena kita sudah kasih keterangan di sini, kita langsung mengisi. Dari yang tadi kan untuk menghitung jumlah botol kan dikalikan saja jumlah box dikalikan setiap box itu terdiri 20 botol. Jadi total jumlah botol ada 9.000. Kemudian jumlah ons. Kenapa jumlah ons di sini tidak diisi? Karena kita lihat di sini. Kita lihat keterangan di net. Di net ini kan ada keterangannya per ons, per botol, per box. Nah, kalau misalnya per ons, berarti kita mengerjakannya sampai dengan kolom jumlah ons. Tetapi ketika kita keterangannya per botol, kita hanya mengerjakan sampai dengan jumlah per botol. Begitu pula kalau misalkan per box, maka hanya sampai dengan jumlah box saja yang diisi. Kemudian ini langsung menghitung HPP nanti juga ya. Kemudian lanjut ke Skintor. Skintor ini masuknya ke lotion. Lotion pindahkan namanya juga L501 Skintor, boxnya 450 ya. Kemudian netnya 640 sudah diisi ya di samping kanan ini NRV-nya. Kemudian paling bawah catatan lagi untuk yang Skintor 1 box 20 botol. Berarti kita langsung, karena di sini hanya keterangannya box, kita hanya mengerjakan untuk jumlah boxnya saja yang kita dapat dari tabel di atas 950. Ini dikosongin, kita hitung lagi HPP-nya nanti. Dan yang terakhirnya ada moisturizing. Namanya dipindahkan lagi D905 moisturizing, boxnya ada 425. Kemudian kita lihat tadi, dia kan keterangannya itu per botol, maka kita isi lagi jumlah botol yang kita dapat dari jumlah box ini dikali 15 dari keterangan yang ada di bawah itu, yang isinya satu box kan 15 botol diisi juga. Kemudian per unitnya juga kita hitung sendiri HPP-nya. Nah, untuk menghitung HPP ini ada di sheet berikutnya. Nah, untuk menghitungnya sangat mudah teman-teman. Jadi kan pertama ini kita harus menghitung atau kita mencari HPP-nya berdasarkan metode FIFO atau first in first out. Jadinya kalau ada pembelian pertama tentunya akan keluar pertama jika ada pembelian. Bukan kalau barang yang misalkan kita namanya juga first in first out, jadinya barang yang lama dikeluarkan terlebih dahulu, intinya seperti itu. Kemudian oil lemon, untuk yang pertama kita mengerjakan oil lemon. Nah, catatannya kita melihat kolom tabel yang di kolom A ini. Kita lihat dari yang paling, kalau first in first out berarti kan pembelian pertama, maka yang keluar duluan. Sedangkan di sini kita lihat first in first out. Oh ya, first in first out. Jadi contohnya di pembeliannya oil lemon. Oil lemon nih Pak, kita lihat di lambangnya ya. Kita kan lambangnya kalau oil lemon itu A601. Berarti kita lihat dari bawah A601 itu mana aja. Nah, kenapa kita isinya dari paling tanggal yang tua atau dari bulan Desember 2011? Karena kan awal bulan Januari itu kan tentunya yang akan keluar duluan. Sedangkan kita diketahui di sini, contohnya kita kan diketahui di sini kan persediaan terakhirnya adalah 350 box. Tentunya 350 box ini berasal dari pembelian yang terakhir. Makanya kita lihat dari tanggal yang paling tua terlebih dahulu. Ini kan tanggal sudah urut nih dari yang tanggal yang paling dulu awal-awal sampai dengan yang akhir. Nah, kita lihat dari paling bawah, A601 ini sudah ada ya, sudah ada transaksi pembelian dari konsumen sebanyak 200 box.
Maka kita pindahkan dulu tanggalnya 25/12/2011. Kemudian boxnya ada 200, ada 200, kemudian HPP-nya kita lihat di tabel yang kanannya itu ada HPP keterangannya 294.375 rupiah. Kita pindahkan di sini. Kemudian lanjut, nah selanjutnya kita ini hasilnya dari perkalian ya. Perkalian dari box dikalikan harga pokok hasilnya adalah 58.775. Lihat lagi untuk yang ke atas, ada di tanggal 25 nih PT Salsabila membeli sebanyak 100 box. Kita pindahin 100 box dan tanggalnya juga, kemudian HPP-nya juga kita pindahkan. Dan yang di sini sama perkalian. Kemudian yang terakhir, oh ya, maaf, kita lihat dulu. Kan tadi boxnya persediaan 350. Ini totalnya 300, berarti masih 50 lagi. Nah, 50 ini kita ambil dari transaksi atasnya bulan bulan sebelumnya lagi. 601 atasnya ini dari PT Atala membeli 200 box, tapi yang kita catat 50 saja. Dan kemudian harga pokoknya 272.790. Nah, ini perkaliannya sama, kemudian yang di atas kan masih ada nih. Tidak perlu dicatat karena kan yang dibutuhkan hanya 350. Karena kan persediaan terakhirnya adalah 350. Kemudian jumlah 350 sudah betul. Kemudian yang ditotal semua hasilnya segini. Untuk menghitung HPP per unit, yaitu dari saldo akhir perkalian tadi atau yang ini dibagi dengan dibagi dengan 17.500. 17.500 ini kita dapat dari KKC1. KKC1 ini KKC1 A601. A601 di atas. A601 kan di sini dari jumlah ons-nya. Nah, jumlah ons-nya ini jumlah ons ini 17.500 hasilnya 5432 per ons berdasarkan HPP per unit. Sedangkan nilai NRV diketahui 5.500. Kita bandingkan antara NRV dan HPP per unit. Ternyata kita ambil yang paling rendah nilainya. Nah, untuk 601 lemon yang paling rendah ada di HPP per unit. Maka ini 5432 yang kita pindahkan ke KKA C1. 54332 nih perhitungan HPP. Nah, kemudian untuk menghitung sampingnya yaitu dari jumlah ons dikalikan harga pokok per unit yang per onsnya. Ketemu di sini, pindahkan lagi di sini. Selanjutnya kita pindah ke yang kedua yaitu cream hand cream. Cream hand cream ini sama, kita lihat lagi. Persediaan akhirnya 560, kodenya B701. Ya, dari yang paling bawah B701 tuh ada PT Ariel Fatrisal, itu sebanyak 160 kita pindahkan beserta dengan HPP-nya 1225000. 160 dan 125, kemudian dikalikan hasilnya 196. Kemudian yang berikutnya tadi kodenya B701. B701 untuk yang berikutnya ada di PT Salsabila tanggal 25/06/2011, yaitu sebenarnya 150 box dan HPP-nya 1225350 kita pindahkan. Sama ya, 1225350. Hasil perkaliannya 183802500. Kemudian kita hitung lagi di atas sudah 310, sedangkan saldo akhirnya 560. Nah, untuk mengetahui, tadi kan 560 dikurangi 360. Kita hanya membutuhkan unit 250 lagi. Coba kita lihat di tanggal 2503 ini atasnya. Setelah tanggal 2506, B701 ini dia ada 350 box, tapi yang kita butuhkan hanya 250 sesuai dengan saldo akhir. Maka diambil 250 saja dengan harga pokoknya 1246070. Dikalikan hasilnya 311517 dijumlah dan hasilnya 691 320 juta. Kemudian kita menghitung HPP per unit. HPP per unit ini
Dari harga perkalian dibagi harga per ons. Harga per onsnya tadi adalah B770.000 nih ya. Ada di sini 770.000. Kemudian hasilnya 876 per ons. Sedangkan NRV yang kita ketahui adalah 9.800. Maka yang kita gunakan adalah nilai NRV-nya karena kan paling rendah. Kemudian yang ketiga adalah ini yang ketiga, ini kepencet ini. Yang belum ada apa ya? 601 lemon sudah, hand cream sudah, ini Essence. Essence kita pindahkan namanya. Essence. Spray. Kedua Essence. Dengan jumlah boxnya tadi adalah jumlah boxnya dari Essence adalah 450. 450. Kemudian kita lihat lagi dari tabel yang di paling bawah ya, C802. C802 PT Arifal nggak ada, PT Amrula ada, itu 300 kita pindahkan 300 box dan HPP-nya 864.200. 300 dikalikan hasilnya adalah segitu. Kemudian dia lambangnya C802. C802 ke atas lagi ada di PT Atala. PT Atala ini 400 box. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 150 box saja. HPP-nya adalah 1678940. Dikalikan sudah 450 ya, kemudian yang ini dijumlahkan juga, kita hitung HPP per unitnya, 511 dibagi 9.000 hasilnya 56789. Nilai NRV-nya hanya 43, maka yang kita gunakan adalah yang nilai NRV karena paling rendah. Kemudian yang berikutnya adalah lotion D90 moisturizing. Kita lihat lagi dari paling bawah. Lambangnya adalah D905, ada di PT Amrulo langsung. Tanggalnya kita pindah 2508/2011 sebanyak 150, HPP-nya 851.700. Hasil perkaliannya dikalikan sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah D905 yang berikutnya ada di PT Salsabila tanggal 25/06/2011. 25/06/2011 sebanyak 150. Ini ya, HPP-nya juga 795.355, kemudian dikalikan. Masih kurang nih, ini hanya masih 300, berarti masih kurang 125 lagi. Kita cek di transaksi berikutnya masih ada atau tidak. D905 ada di PT Fatullah 300 box dengan HPP-nya 793.905. Yang kita gunakan hanya 125 box dan HPP-nya berikut. Betul ya, dijumlah ini hasilnya 425 sama dengan ketentuannya, dan ini hasilnya 346. Kemudian HPP per unit 346 dibagi 6375 dari 6375 dari sini. Kita ambil dari yang jumlah per botol 6375 dari jumlah yang per botol karena dia ketentuannya kan box. Karena dia ketentuannya dia adalah botol bukan box. Ketentuannya botol, maka ini yang diambil adalah dari kolom jumlah botol 6375. Kalau tadi juga sama nih. Ini yang 9.000 yang spray. Coba kita lihat. Spray C802 ini 9.000 dari jumlah botol ya. Betul ya. Tadi yang sini yang sebelah kiri juga sudah dicek. Kemudian ini diketahui HPP per unit 54, NRV-nya 56, maka kita gunakan yang HPP per unit karena lebih kecil. Kemudian ini yang nomor 5 adalah lotion.
lotion kita lihat lagi dari yang E501 450 box. E501 ini ya, dia lotion dengan kode E501. Kita lihat lagi di soal. E501 ada di PT Ariel Fatrisal. E501 450 box. 450 box udah ya, udah cukup menutup persediaan terakhirnya. Kita lihat HPP-nya sebanyak 640 dikalikan ini, maka totalnya adalah ini. Kemudian menghitung HP per unit, ini dibagi 450, hasilnya segini. Kemudian NRV-nya adalah sama. Karena sama, maka ya kita pasti gunakan keduanya ya, 640, 614,5. Kita pindahkan semuanya ke sini. 640, 614,5. Kemudian untuk yang lotion, kita pindahkan juga. Lotionnya 54. Apa tadi? Lotion moisturizing. Moisturizing ini 54 321 ya, betul ya. Kemudian spray 43210 Essence, betul. Krim 9800, krimnya B710 9800, betul. Kemudian alis lemonnya 5432, kita pindahkan juga. Alis lemon yang A601 432. Setelah dikalikan semua, kita jumlah. Nah, lotion ini kan tadi kan ketentuannya ada yang moisturizingnya per botol, yang skin tone-nya per box. Jadi saya pisah begini ya. Kemudian dikali jumlah hasilnya ini. Hasil terakhir adalah 1804522,900. Kita lihat nih keterangan soalnya. Perusahaan mencatat persediaannya sebesar 246, terdapat selisih nih. 246 yang dicatat klien, yang dicek auditor ternyata segini, terdapat selisih 612. Maka perusahaan catat persediaan terlalu banyak. Maka kita bikin AJP. Persediaan terlalu banyak, kita bikin AJP-nya. Terdapat selisih ya. 662, 612, 789. Kita kan tahu kalau persediaan itu. Nah, kita lihat di sini HPP-nya 662. Maksud di sini HPP-nya sebenarnya seharusnya dia berkurang lagi. Kan pencatatannya 246. Dia terlalu banyak, maka dikurangi 662 supaya sesuai menjadi 1804. Begitu untuk menggarap KKA C1. Kemudian untuk mengerjakan yang beban asuransi ini sangat lumayan mudah ya, tidak seribet untuk mengerjakan KKA C1. Untuk KKA D1 ini kita lihat lagi contoh soalnya. Ini mencatat asuransi 491 356 890 dari dua perusahaan ini. Kemudian diketahui sudah dibayar mukanya adalah segini, diminta untuk selesaikan kertas kerja KKA D1. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama kita pindahkan dulu nih
Kolomnya begini ya, ada perusahaan asuransi, kita isi perusahaan asuransinya, nomor polis, kemudian jenis pertanggungan, jumlah pertanggungan, jangka waktu, ada dari dan sampai dengan kapan, kemudian ini untuk menghitung tahun 2005 ya, karena 2004 kan yang sudah berlalu, ini yang pada saat 2005, perusahaan ini mencatatnya sebesar 491.356.890 ya, kita cek nih. Pembayaran, kemudian ada kolom pembayaran premi, ada kolom beban asuransi, dan saldo akhir di tahun 2005. Untuk mudah, kita pindahin dulu nomor polis sama kode dan jenis pertanggungannya berdasarkan setiap PT, yaitu PT Fatula dan Atala Asuransi Kebakaran Gudang, polis 5798, dipindahkan semua, dipindahkan ke kolom tadi, asuransi kebakaran pabrik dipindahkan dengan kodenya juga 5638, kemudian asuransi kebakaran kantor dengan kode 5268, kemudian 5918, asuransi kebakaran kantor B, kemudian ada 5639, asuransi kebakaran pabrik B, kemudian ini yang berikutnya ada PT Faro Tristan 6942 dengan nama asuransi mesin A 6395, ya 7395 asuransi kendaraan 6943 asuransi mesin B, 8275 asuransi kesehatan, 7396 asuransi truk. Gitu. Kemudian sudah kita pindahkan semua, kita isi dari waktunya, tanggal-tanggalnya juga kita pindahkan juga tadi sekalian waktu memindahkan ini, sekalian pindahkan dari waktu. Ini kan 25 Mei 2003 untuk yang untuk dari awal di PT Fatula tanggal 10 Mei 2004, jangka waktu 2 tahun. Berarti kan ditambah ini menjadi 10 sampai dengan 10 Mei. Kemudian kebakaran pabrik 12 Juni 2004. Jangka waktunya 3 tahun, maka menjadi sampai dengan 12 Juni 2007. Kemudian asuransi kebakaran kantor 28 April 2005, jangka waktunya 3 tahun, berarti sampai dengan 28 April 2008. Asuransi kebakaran kantor 22 Februari 2005, jangka waktunya 3 tahun. Kemudian PT Fatula Atala asuransi kebakaran pabrik 25 Juli 2005, ini yang dibutuhkan 4 tahun, berarti sampai dengan 25 Juli 2009. Kemudian PT Farel asuransi mesin A 24 Mei 2003, 2 tahun. 2005. Kemudian asuransi kendaraan 30 Agustus 2004, 2 tahun. Jadi 30 Agustus 2006. Asuransi mesin B 28 Juli 2005, 2 tahun. Jadi sampai dengan 28 Juni 2007. Kemudian asuransi kesehatan 25 Agustus 2005 sampai dengan tadi berapa ya? Asuransi kesehatan itu 1 tahun, berarti sampai dengan 25 Agustus 2006 saja. Kemudian ada asuransi truk yaitu 30 Desember 2005. Ini berarti kan dia dibelinya di tahun 2005 ya, jangka waktu 4 tahun sampai dengan 30 Desember tahun 2000. 2005 4 tahun, berarti kan 2006, 2007, 2008, 2009 ya. Salah nih, 2009. Kemudian saldonya ini didapatkan dari yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah ini tidak asuransi kebakaran, yang ini saldo asuransi bayar muka 31 Desember 2004.
Kita pindahkan semua. Asuransi kebakaran gudang 4711, asuransi mesin A 163580, kemudian asuransi mesin A 5432130, kemudian ini asuransi pabrik A 163580, asuransi kendaraan 109 ya. Kemudian pembayaran premi ini kita karena yang diketahui saldo awalnya ini hanya ini saja. Nah, untuk mengisi yang kosong-kosong ini kita anggap pembayaran premi. Nah, pembayaran premi ini kita dapat di setiap soal, tinggal kita scroll nih ke atas. Untuk yang pertama nih, asuransi kebakaran kantor A. Asuransi kebakaran kantor A di sini ada preminya yaitu 255, 550, 500 kita pindahkan. Kemudian asuransi kebakaran kantor A, asuransi kebakaran asuransi kebakaran kantor B maksud saya ada 275, 555, 556. Kemudian asuransi kebakaran pabrik B ada ini 248, 888, 8802. Berikutnya asuransi mesin B juga sama 138271 ya. Kemudian asuransi kesehatan juga 70, 370, 340, asuransi truknya ada 311. Nah, beban asuransi tadinya 0. Nah, untuk cara menghitung ini beban asuransi kita harus menghitung satu persatu. Untuk yang pertama nih, cara menghitung beban asuransi per bulannya. Per bulannya adalah premi dibagi jangka waktu dikali pembebanan 12, pembebanannya dalam 1 tahun. Contoh nih premi asuransi kebakaran gudang. Untuk premi kita lihat coba asuransi kebakaran gudang. Untuk yang preminya ada 64, 771, 775. Maaf, kalau yang ini preminya 91. Jadi kalau di sini, maaf saya salah kalau ini. Kalau ini ngitungnya sumbernya dari soal. Kalau asuransi kebakaran gudang, ini sumbernya kalau yang premi semuanya sumbernya dari soal. Sumber dari soal ya, di ke atas lagi. 91357, 800 dibagi jangka waktunya adalah 24 tahun. Kenapa 24? Coba kita lihat di sini. Asuransi kebakaran gudang 10 Mei 2004 sampai dengan 2 tahun. 2 tahun kita lihat di sini. Selama 2005 berarti kan ada 1 tahun kan? Maka kita isinya di sini 12. Nah, kita bagikan tadi ya 91 dibagi 24 dikali 12. Kemudian kita lanjut ke asuransi kebakaran pabrik. Preminya kita lihat di soal, asuransi kebakaran pabrik ada 196, 296, 300. Jangka waktunya kita lihat di soal. Pembeliannya 12 Juli 2004. 3 tahun jangka waktunya, berarti otomatis 2005 juga 1 tahun dikali 12. Hasilnya 65432. Kemudian asuransi kebakaran kantor A. Preminya 255, 550, 550. Jangka waktunya 3 tahun. 3 tahun berarti 3 tahun berarti kan ada 12 bulan ya. Ini maksudnya jangka waktu itu dihitungnya per bulan ya. Ini 36, kemudian kenapa di sini 8? Coba kita lihat di soal. Di soal asuransi kebakaran kantor A ini pembeliannya 28 April 2005. Berarti selama tahun 2005 kita akui dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember itu ada 8 bulan. 8 bulan hasilnya segini. Kemudian asuransi kebakaran kantor B. Hasilnya dari soal juga 275555556. Kemudian jangka waktunya 3 tahun. Belinya 22 Februari, maka
ada 10 harusnya, betul ya, 10. Kemudian asuransi kebakaran pabrik B. Nilainya 248, preminya, kemudian 25 Juli 2005, jangka waktunya 4 tahun, berarti 4 tahunnya nanti bulannya adalah dipindahkan di sini ya, kali 4, berarti 48, preminya juga dipindahkan dari 248. Bulannya kenapa 5? Kita hitung dari bulan Juli, Agustus sampai dengan Desember. Udah hasilnya segini, 25,925 ya. Kemudian ada di asuransi mesin A. Lanjut ke perusahaan berikutnya yaitu PT Ferrell dan M. Tristan. Asuransi mesin A preminya 260, 741, 424. Jangka waktu 2 tahun, 24 bulan. Berarti ya betul ya. 5 kita ketahui dari 2 jangka waktunya dari bulan pembebanannya ini asuransi mesin A. Jangka waktu 2 tahun. Jangka waktu 2 tahun ini kan Mei 2003 sampai dengan kita ketahui di sini mesin A Mei 2003 sampai dengan 24 Mei 2005. Nah, kalau 2005 ini 5, berarti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita akuinya sebagai 5. Hasilnya ada 54321. Kemudian asuransi kebakaran 130, kemudian jangka waktunya 2 tahun, tanggal transisinya 30 Agustus 2004. Berarti untuk tahun 2005-nya masih 12 ya. 12 ya 2 tahun 24, hasilnya segini. Kemudian untuk asuransi mesin B, HPP-nya 138271560. Kemudian 2 tahun 24 bulan. Bulan pembebanannya di sini ada 6 karena terhitung dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Asuransi mesin B. Bulan pembebanan asuransi mesin B. Ini 6 ya, 6. Maaf, saya kira bulan Juli. Berarti dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai dengan Desember ada 6. Kemudian asuransi kesehatan ini ada preminya 70, 370. Jangka waktunya ada 1 tahun, itu terdiri dari 12 bulan. Bulan pembebanannya dia dibeli di bulan Agustus. Berarti dari September sampai dengan Desember ada 4 ya. Hasilnya segi 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian asuransi truk. Asuransi truk 311 5005341. Kemudian jangka waktunya 4 tahun, 4 tahun 48, bulan pembebanan nggak ada karena kan belinya juga tahun 2005, karena nggak ada maka 0, tidak ada pembebanan asuransi. Nah, semua nilai ini yang saya beri warna kuning kita pindahkan ke beban asuransi sesuai dengan itemnya dan nomor polisnya. Nah, untuk menghitung saldo ini caranya yaitu I5 itu adalah saldo awal ditambah dengan premi dikurangi yang sudah menjadi beban asuransi. Semuanya begitu caranya. Ya, sudah ya. Katakan sudah diisi semua, kita jumlahkan. Di sini hasilnya yang jadi acuan kita adalah di sini beban asuransi. Pada saat di awal perusahaan mencatat beban asuransi ini adalah 491, sedangkan setelah auditor cek seharusnya adalah 448. Maka kita munculkan lagi, ini kan ada selisih 43 bebannya harusnya kita tambahkan lagi menjadi 43209, maka untuk AJP-nya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka untuk nominalnya segini. Ya, berikut. Teman-teman pastinya sudah paham kan ya? Karena tadi kan juga dijelaskannya juga sudah detail. Semoga video ini membantu teman-teman untuk belajar dan untuk mengerjakan kertas kerja audit. Bahkan jika besok teman-teman
sudah menjadi audit. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.